Jam. Sini kita duduk aja sini. Pak Daud. Halo. Salam Pak. Selamat malam. Malam, salam. Apa nih kamu? Oh Pak Daud. Nah kalau berapa itu kalau S3 di I3 Batu Pak? Semua. Nggak dengar deh itu Pak. Ini masih sibuk dengan anaknya itu. 5 menit lagi kita mulai ya teman-teman ya. Ya, boleh itu. 5 menit lagi. Silakan boleh Mari kita mulai Pak Eko, silakan. Pak Eko. Coba kau pakai background dulu sebentar ya, bisa nggak? Tolong di mute dulu. Sebentar, bisa nggak? Permennya. Masih persiapan. Itu masih aku sudah masuk. Background juga. Oh, sudah masuk itu. Masa pakai background sekarang. Rapornya mungkin usul ya dibagi link saja ya biar nggak kesulitan teman-teman untuk gabung. Gimana Pak? Gimana? Dibagi linknya saja di grup itu. Kayak ada ya. Halo Pak Romli. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, sehat. Sehat. Luar biasa ya. Sawit naik ya Pak ya? Ah? Harga sawit naik ya? Ya. Di sini 3.000 lebih, 3.000. Di sini minyak goreng mahal Pak. Sesuai lah. Ya. Malam Pak Pendeta Senior, Pak Fauzi. Ya, malam Pak Romli, malam. Mana Ibu Pak Fauzi, mana Ibu Muli Pak sendiri? Aku lagi pelayanan, ada apa? Khotbah di Zoom juga. Oh. Belum selesai dari jam 6 tadi sih. Oh. Pak Romli juga sendiri Pak. Mana Ibu? Sama Pak ada pelayanan itu. Pelayanan anak. Ya, bagi-bagi. Persiapan anak-anak PTS ya. Mulai PTS dan ada ini PH-PH ya, penilaian harian, jadi bagi tugas. Gimana Pak Tiar, sukses acaranya? Ya, puji Tuhan Pak, sukses lah. Iya. Ya, dengan dukungan juga Pak Fauzi dan Ibu juga, dengan beberapa warga jemaatnya juga Pak, luar biasa diajak juga. Jangan gitu Pak Tiar. Jangan. Kita hanya penyambung aja Pak. Betul Pak, iya. Selamat malam Bu Rina. Ibu Rina, selamat malam Ibu Horas. Lagi off Bu, mikrofonnya lagi off. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Iya, boleh. Silakan Pak Eko. Boleh. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk kita boleh berfellowship. Jadi perlu saya sampaikan acara kita ini tidak terlalu resmi gitu ya, tapi memang lebih mengarah kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya secara khusus. Terima kasih Pak Yevan sama Pak Milus yang
hari ini akan berbagi pengalamannya di Kalimantan supaya ini pun juga bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan juga teman-teman yang sudah menyediakan waktu, Pak Yoso yang juga sudah menyediakan waktu, terima kasih bisa bersama-sama dengan kami untuk kami bisa saling sharing tentang pelayanan kami. Kita akan mulai acara kita. Terlebih dahulu Pak Marcel bisa buka dalam doa ya. Baik, mari sebelum kita memulai, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai macam tempat untuk kami boleh bersama-sama berbincang-bincang di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas kami semua alumni STT Elohim Indonesia. Dan kami bersyukur karena Tuhan boleh mempercayakan kami ladang-ladang pelayanan kami masing-masing. Oleh karena itu mari kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yevan dan hamba-Mu Evangelis Kamilus sebagai pembicara yang akan boleh membagi berkat bagi kami semua sehingga kami boleh bersama-sama diperlengkapi di dalam pelayanan kami masing-masing. Kami menyerahkan Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Zoom ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarkanlah urapan Roh-Mu yang kudus mengurapi para hamba-hamba-Mu yang berbicara. Bahkan kami berdoa untuk setiap alat-alat yang digunakan. Berdoa bagi setiap cuaca di tempat hamba-hamba-Mu masing-masing ini. Biarlah boleh dapat diberikan kelancaran Wi-Fi dan juga seluruh perangkat yang digunakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kegiatan acara malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Suaranya. Silakan Pak Eko. Oh sorry. Sebelum saya serahkan kepada kedua teman kita yang akan membagikan pengalamannya dalam pelayanan. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelayanan kedua hambanya bisa langsung chat di bawah ya supaya nanti kita tidak terlalu memakan banyak waktu dan kedua narasumber kita bisa membagikan pengalamannya dengan baik. Artinya ini dalam pertemuan kita ini kita berikan waktu yang sedikit leluasa kepada kedua teman kita dan nanti saya berharap juga teman-teman yang lainnya juga akan kami berikan kesempatan untuk membagikan pelayanannya. Nah, oleh karena itu kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Yevan akan menyampaikan materinya juga terkait dengan pelayanannya yang ada di Kalimantan. Pak Yevan sudah siap? Lagi-lagi pindah tempat nih karena di sebelah ada hujan. Nah, lagi pindah tempat sudah lagi siap, nih. Pak? Ya, sekarang sudah agak terang Pak ini Pak. Agak terang nih. Berat ini Pak. Berat nih Pak. Ini benar-benar berat. Oke kalau sudah siap, waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Yevan untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih di mana boleh diadakan webinar ini dan luar biasa. Kami merasakan bahwa walaupun kami alumni di pedesaan yang saat ini melayani, tetapi kesatuan bersama dalam kesatuan itu tetap terpupuk ya, tetap terjalin dengan baik. Nah, malam hari ini saya percaya bahwa itu semua oleh karena kehendak Tuhan.
Nah, pertama-tama saya pun minta maaf karena kami di Kalimantan, secara khusus saya di tempat pelayanan di GKI, saya melayani di Gereja KMI Injil Indonesia, Jemaat Efata Bonet Engkabang. Jadi kondisi kami saat ini sesuai dengan berita dan juga yang kita dengar, keadaan ya karena banjir dan juga curah hujan yang tidak menentu, kadang hujan di pagi, siang. Nah ini mau hujan nih, udah hujan. Tetapi walaupun seperti itu, dalam kegiatan kita yang sudah kita sepakati ini, kita juga memberikan ya pengalaman dalam pelayanan secara khusus pas kami juga ditempatkan di pedesaan gitu ya. Nah, yang pertama-tama perlu saya sampaikan di sini bahwa kita dipanggil, yang pertama kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, kita sesuai dengan komitmen kita, komitmen kita, lalu komitmen itu jangan kita seperti bimbang gitu. Nah, itu yang pertama. Jangan kita bimbang, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Nah, setelah kami diizinkan Tuhan untuk melayani dari tahun 2007 sampai sekarang di pelayanan kami yang masih ada di GKI Efata Bonet Engkabang. Nah, di dalam pelayanan yang ada ini sudah tentu masing-masing kita memiliki pengalaman tersendiri ya, pengalaman tersendiri baik itu di kota maupun di desa, itu pengalaman tersendiri. Nah, malam ini saya sedikit menyampaikan tentang tantangan hamba Tuhan di pedesaan. Pemimpin yang berhati hamba, ya, pemimpin yang berhati hamba. Yang pertama kita harus mengetahui tentang panggilan kita. Lalu kita berkomitmen. Harus kita punya visi dan misi tersendiri. Kalau saya punya komitmen, artinya melayani sampai akhir hidup gitu, melayani sampai akhir hidup. Saya dengan istri dikaruniai 3 orang anak dan kami melayani. Yang pertama itu kami melihat bahwa benar-benar ada dukungan daripada Tuhan ya. Benar-benar sungguh luar biasa dukungan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Di dalam pelayanan yang pertama kami melayani di salah satu suku Dayak, itu Dayak Linodakan Gandis. Suku Dayak Linodakan Gandis memiliki karakter dan juga budaya yang berbeda. Awal mulanya itu kami melayani diperhadapkan dengan suatu bentuk tradisi, yaitu kalau orang meninggal mereka pakai babukung. Babukung itu mereka pilih 5 orang, 7 orang bawa ke hutan, mereka itu tinggal di sana. Setelah 3 hari mayat itu mau dikuburkan, mereka datang dan membawa mayat itu ke kuburan. Itu pakai tradisi itu. Lalu yang lain. Nah, tentu itu tantangan dalam pelayanan. Bagaimana kita menyingkapinya? Yang pertama, langkah-langkah yang kami ambil itu, yang pertama kami adakan pendekatan personal, artinya pendekatan pribadi dengan keluarga dan juga orang-orang yang terkait di dalamnya gitu. Kami adakan pendekatan dan juga mengajak mereka dan sharing bersama. Nah, lalu yang berikut karakter budaya kita. Contoh saya kan timur, jadi budaya saya seperti yang keras itu tidak bisa dipakai di suku yang saya layani gitu. Karena suku ini keras sekali. Tetapi puji Tuhan kami menggunakan cara Allah, sifat-sifat Allah. Yang pertama kami tempatkan mereka ke posisi
mengasihi mereka, mengasihi jiwa itu. Kami menempatkan mereka di posisi di mana kita mengasihi jiwa itu. Nah, kalau sudah keluar dari hati kita, kita mengasihi jiwa itu, sudah tentu tidak ada istilah seperti kayak beban gitu. Enggak. Jadi itu mengalir ya, mengalir seperti itu. Jadi karena kita cintanya kepada Tuhan untuk memenangkan jiwa itu. Kami mengasihi mereka. Lalu kayak di sini suka dengan satu budaya itu suka gaya gawe daya. Gawe daya itu mereka pakai tradisi masih kasih makan masih kasih makan di yang di udara, yang di air, yang di tanah, itu mereka bawa sesajian dan juga makanan-makanan yang lain untuk disajikan di sana. Nah, kita lihat itu, bahkan kita harus diminta untuk ikut di situ, diminta untuk didoakan. Nah, saat-saat seperti itu tantangan yang berikut itu, saya minta hikmat daripada Tuhan. Ini membagi pengalaman ya, membagi pengalaman luar biasa. Jadi kita di tepi sungai, lalu mereka bawa satu piring mangkok daging, beras kuning, lalu semacam makanan-makanan yang lain, itu mereka kasih makan di udara, dilempar ke udara, dilempar ke sungai, kasih makan yang di sungai, katanya Tuhan yang di sungai, Tuhan yang di udara, Tuhan yang di bawah tanah. Lalu setelah itu diminta pendeta yang doakan. Nah, pada saat seperti itu, saya berdoa dan saya minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana caranya ini Tuhan? Nah, akhirnya Tuhan beri saya hikmat. Saya katakan, Bapak-bapak, hal semacam ini khusus diwakili saja oleh sekutu adat Temunggung. Nah, diwakili saja oleh Temunggung atau sekutu adat. Itu lebih tepat, saya bilang gitu. Kalau dicampur adukan dengan hal doa kepada Tuhan itu belum begitu tepat, saya katakan gitu. Jadi akhirnya kita tidak layani seperti itu. Kita tidak layani cara-cara yang dunia seperti itu. Nah, saya pun minta maaf ini karena gelap sehingga sebenarnya ada catatan-catatan yang saya inikan, tetapi saya tidak ini. Lalu yang berikut, tadi yang pertama itu tentang komitmen. Harus pegang kuat komitmen. Lalu yang kedua itu tentang visi kita untuk memenangkan jiwa, visi misi. Jadi saya punya suatu moto, dipilih bukan terbaik dari yang baik, tetapi dipilih untuk melaksanakan visi dan misi Allah bagi dunia. Bukan terbaik dari yang baik, tetapi dipilih untuk melaksanakan visi dan misi Allah bagi dunia. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi yang pertama itu komitmen itu memang harus kuat gitu. Lalu yang kedua kita harus memiliki kasih untuk jiwa-jiwa yang sementara seperti itu. Lalu yang ketiga yang saya mau bagikan di sini sudah tentu kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara khusus, punya jam doa tersendiri. Lalu kita giat di dalam membaca buku-buku maupun yang lebih khusus itu Alkitab. Itu jangan pikir kita sudah pendeta, kita minta maaf, kita sudah hamba Tuhan dan tidak baca Alkitab. Itu harus mengalir, artinya terus itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita tidak kuat, kita tidak bisa mampu untuk melaksanakan pelayanan. Lalu yang berikut itu yang ketiga, kita harus memiliki hubungan intim, hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu di sini pada saat kita melaksanakan itu, yang keempat itu sudah tentu kita melangkah dengan kepastian gitu.
dalam hal ini kalimat kita, perkataan kita itu jangan dimutar-mutar seperti itu, jangan dimutar-mutar. Kalau itulah kami, karena mungkin di kota beda. Kalau orang di desa itu ya bahasa kita mereka pegang, apalagi bahasa hamba Tuhan. Nah, itu sangat dipegang. Maka itu langkah kita itu harus pasti, baik itu perkataan kita, tingkah laku kita. Nah, itu yang saya mau bagikan hal yang keempat itu. Sehingga dengan demikian bisa terlaksana, artinya menyenangkan jiwa. Nah, saya di Bonet diapit oleh beberapa desa. Ya, desa Nobal itu paroki Nobal. Lalu ada daerah Tran SP1 SKPI. Itu desa tetangga yang itu. Lalu desa yang satunya lagi Bakunanta. Itu desa itu juga Katolik paroki. Nah, jadi hanya Kristen, kami di Bonet itu yang di tengah-tengah. Nah, bayangkan gimana. Nah, maka itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu langkah kita harus memang pasti. Artinya langkah kita tidak boleh berubah-ubah. Perkataan jangan suka berubah-ubah gitu. Kalau kita katakan tidak, ya tidak. Nah, kalau ya gitu. Nah, itu yang saya alami di dalam pelayanan. Nah, lalu mereka juga melihat keluarga hamba Tuhan. Mereka melihat keluarga hamba Tuhan, baik istri maupun anak-anak. Nah, oleh karena itu bukan cuma kita, yang penting bapak yang jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan, cukup istri anak-anak enggak. Dalam hal ini mereka juga lihat anak-anak kita. Oleh karena itu punya mesbah doa keluarga gitu. Nah, lalu tidak memilih-milih. Kami di sini di Desa Bonteng Kabang, kadang saya doakan orang Muslim juga minta bantu didoakan. Orang Katolik minta bantu didoakan. Itu mereka minta untuk didoakan. Itu kesempatan, dimana kesempatan saya beritakan Injil gitu. Kalau di kota mungkin sudah tertata, tersusun dan seterusnya. Memang di desa kita pelayan di desa pun seperti itu. Tetapi dalam hal ini ada saja hal-hal yang kita alami kalau di desa itu. Kadang kita dipanggil tengah malam, kita lebih mementingkan yang mana kalau pada saat kita dengar. Padahal itu bukan jemaat kita, kadang Katolik. Tetapi karena kita menyadari kita ini adalah hamba dan kita mengetahui bahwa kita adalah hamba Tuhan yang siap melayani dan punya komitmen, tadi saya yang pertama komitmen. Pemimpin yang berhati hamba memang komitmennya harus dia pegang, lalu dia punya cintanya kuat kepada Kristus dan juga mengasihi jiwa-jiwa, lalu langkahnya pasti. Langkahnya pasti, baik bicaranya, tingkah lakunya, dan juga pelayanannya. Itu makanya pasti lalu memiliki mesbah doa dalam keluarga. Karena bukan cuma gembalanya yang dinilai, tetapi istri anak kita pun dinilainya. Itu tentang pelayanan seperti itu. Lalu serunya di pedesaan. Serunya di pedesaan, kadang mereka ke sungai dapat lauk pauk atau dapat ikan, mereka bagikan gitu. Mereka minta kita ke rumah mereka untuk makan, kalau tidak mereka datang bagikan. Baik itu ikan tuman, ikan lele maupun daging ular, daging kodok, itu dikasihkan. Nah, saya lebih senang daging ular yang daging ripung dengan ular sawah, itu enak sekali. Tapi saya suruh mereka masaknya dulu baru itu. Nah, ini yang serunya di pedesaan. Lalu ada memang mau tidak mau kita harus berhadapan dengan masih banyak yang memang animisme gitu.
ada hal yang kalau mereka minta kita atau mereka berkunjung ke kita, datang ke kita dan kita suguhkan kopi kah atau minuman, mereka tidak minumnya, tapi mereka katakan pose male gitu. Nah itu tradisi duniawi yang masih mereka melekat itu di pelayanan kami di pedesaan di Bonet Engkabang ini. Nah untuk kami menuntaskan pose male itu karena mereka pose male ini artinya sentuh saja gelas itu lalu ditaruh tangannya di mulut gitu. Itu namanya pose male. Disentuh gini lalu diapakan di mulutnya dan di dada gitu. Nah, katanya kalau enggak pose male itu ada akibatnya, bisa dipagut ular, bisa ditimpa pohon, bisa kena tabrak dan sebagainya. Itu yang masih melekat sekali di budaya itu tempat pelayanan kami. Mungkin ada umumnya di daya ini. Nah ini yang apa namanya? Aduh gelap sekali ini. Lampu kita mati ya. Oh ya. Halo, masih Pak Eko? Ya, masih Pak, masih Pak. Terus, Ya, masih. Terus Pak, kedengaran, mantap. Aduh, itu. Nah, seperti itu. Jadi yang tentang makanan itu tentang pose male itu. Nah, lalu tentang pemberitaan firman Tuhan. Memang pemberitaan firman Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan ada hal-hal yang kita sampaikan seperti bahasa Yunani dan juga bahasa-bahasa yang ini tinggi dan sebagainya itu memang kita juga sesuaikan karena rata-rata pendidikan dan juga SDM-nya pada umumnya SDM ini rata-rata hanya tamat SMP dan juga SMA-nya pun itu di desa di desa. Nah, tapi itu yang tahun-tahun yang lalu lah. Sekarang baru sudah ada sarjana, sudah ada juga yang apa namanya sudah selesai sarjana gitu, sudah selesai kuliah, sudah itu dalam beribadah sehingga kita pun bisa tingkatkan apa namanya cara kita berkhotbah dan juga menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, yang merupakan kendala di sini Pak Eko dan juga rekan-rekan hamba Tuhan, yang merupakan kendala itu bahasa. Kadang bahasa banyak yang belum memahami atau mengerti bahasa Indonesia gitu. Lampunya, tidak ada lampu senternya. Banyak yang tidak apa namanya belum bisa dengan bahasa Indonesia lancar gitu. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan pun harus dengan apa namanya kadang mereka minta kita untuk apa namanya ada yang menjelaskannya tentang bahasa kita seperti itu, pakai bahasa Dayak gitu. Nah, ini tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kami hadapi, tetapi kembali kepada komitmen. Lalu kita ini harus benar-benar kita percaya bahwa Tuhan kita raja di atas segala raja. Kita ini hambanya dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, lalu amin. Ya, jadi situasi seperti ini. Gimana Pak Emilius? Inilah yang saya hadapi di pelayanan. Nah, enggak usah kita berbicara tentang teologi dan sebagainya. Itu udah ini. Tetapi inilah cara-cara yang saya pakai. Saya harus punya apa namanya komitmen itu saya dengan niti memegang kuat. Lalu yang berikut hubungan intim dengan Tuhan. Itu saja. Karena kadang kita pun diujinya, dicobanya dengan kita diserang balik seperti itu. Waktu saya diundang pasca ke salah satu tempat itu Ketuat namanya, itu anak saya Theo itu diserang itu dengan berbagai macam itu, tetapi Tuhan menolong kami itu. Nah, lalu tentang pelayanan
apa namanya jaraknya. Rata-rata di sini ya kadang kami kalau jarak dekatnya itu pakai kendaraan bisa motor. Tapi yang jarak jauh ini ke gereja-gereja yang kalau diundang itu kadang kami pakai rata-rata pakai itu lewat sungai. Lewat sungai. Ya, terkadang airnya pasang, terkadang juga ada tiba-tiba perahunya atau speednya itu kendala di jalan dan sebagainya. Nah, itu kadang memang kemanusiaan kita timbul ya Pak Kamilus. Kadang kemanusiaan kita timbul, kadang kenapa sudah seperti ini. Kadang kita ditinggal katanya tunggu di lanting ini katanya. Tunggu di lanting ini nanti kami jemput itu. Jadi benar-benar diuji, mental kita diuji, lalu apa namanya ada hal yang berkaitan dengan ilmu teologi yang kita terima, kadang di pelayanan itulah kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya senang sekali dengan apa namanya kegiatan ini, paling tidak dengan adanya membagi pengalaman seperti ini, kita bisa apa namanya mendapatkan dukungan doa dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Itu kalau kita berbicara tentang tantangan pelayanan hamba Tuhan di pedesaan. Nah, itu benar enggak kita pemimpin yang berhati hamba? Nah, kalau kita orientasi ke uang, saya bisa saja untuk ke gereja-gereja yang mapan. Saya juga di daerah pun diminta sebagai pengurus daerah, sinode gitu. Tetapi saya bersyukurlah karena jemaat yang kami rintis, kami layani, mereka pun apa namanya senang sekali dengan pelayanan yang kami bentuk. Lalu kami di sini membentuk yang namanya kelompok apa namanya PA, pemahaman kitab, lalu Rabu Gembira gitu. Ada gereja tetangga kita GMI buat apa namanya Rabu Gembira. Lalu kita pun apa namanya adakan juga yang namanya di kelompok-kelompok baik itu perkawan, perkarya, kita membentuk seperti apa namanya taman bacaan seperti itu, taman bacaan. Lalu kita mengajak jemaat-jemaat itu kalau apa namanya mau belajar atau masih mau ingin untuk lebih memahami lagi boleh datang di Pasturi. Jadi luar biasa mereka mengikutinya di dalam pemahaman Alkitab maupun di apa namanya kegiatan-kegiatan yang kami adakan itu. Nah, memang di tantangan lagi yang di pedesaan sudah tentu alat peraga untuk sekolah minggu, alat peraga masih kurang seperti itu, masih kurang Pak. Tetapi kita buat suatu kreativitas lah yang apa namanya bisa kita buat sendiri supaya anak-anak itu boleh bertumbuh. Bagaimana caranya dia bisa mengenal tentang Allah, tentang Kristus dan Roh Kudus gitu, dan juga pelayanan kan berseri gitu. Nah ini kami pun ada berpikir untuk kerjasama dengan PPHTGD di sini, karena kami pun di sini ada suatu kegiatan namanya Persekutuan Hamba-hamba Tuhan Garis Depan. Itu kami mau buat sekolah minggu itu kami mau buat ada kurikulumnya, kurikulum sekolah minggu. Ini yang sementara kami rancang. Kemarin minggu kemarin sudah kami membahasnya bersama untuk kurikulum untuk anak sekolah minggu ini supaya ada pelajaran-pelajaran yang bisa mengenal. Karena melihat tantangan mereka, orang-orang tua mereka ini sudah melakukan hal-hal yang dulu nenek moyangnya atau keluarganya, kakek neneknya sudah melakukannya dan itu turun-temurun, turunan. Nah, dengan adanya kami melihat itu, kami buat suatu gebrakan gitu, sehingga buatlah seperti suatu kelompok doa anak seperti itu, taman bacaan, lalu Rabu Gembira, lalu kami buat suatu pelajaran yang terstruktur, ada kurikulumnya untuk sekolah minggu itu.
dari penciptaan sampai kepada kedatangan Kristus seperti itu. Sehingga terarah supaya memang benar-benar lahirnya Kristus di hatinya itu memang harus dia ini kan benar-benar itu. Jadi Injil itu pemberitaan Injil itu dia sudah memahami sejak dari kecil. Karena praktik-praktik okultisme baik itu black magic, white magic itu masih dilakukan di sini. Seperti kalau orang berladang di sini, kalau orang berladang mereka lihat arah angin, dan juga kalau ada dengar burung itu suaranya di sana itu tidak boleh tebas hutan itu. Gimana itu teologi mana yang masuk di sana? Nah, kita diminta untuk doakan, katanya Pak Pendeta doakan hutan ini ada penunggunya. Penunggunya karena kami tidak bisa nebas hutan ini karena arah burung itu sudah bunyi dan kami tidak bisa, kami mau pindah ke tempat lain. Jadi itulah tantangan Pak Kamilus. Jadi kami katakan alam ciptaan ini adalah milik Tuhan, tidak ada satu apapun ya untuk bisa ini. Jadi kita menguatkan mereka, menguatkan. Nah, kalau kita tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, pelayan-pelayan seperti ini itu sudah tentu kita tinggalkan itu, benar-benar tinggalkan, karena kalau menyangkut dengan biaya datang ke gaji, tidak seberapa gaji. Nah, hanya 3-4 juta itu berapa kalau di Kalimantan? Di Kalimantan ya. Nah, tapi bersyukur Tuhan memberkati saya dengan cara lain. Tuhan menolong saya dan istri ada sawit, ada karet, puji Tuhan lah untuk bisa mendukung pelayanan kami di sini. Nah, sedangkan rata-rata jemaat mereka hanya penoreh dan sebagainya. Nah, ini yang dapat saya bagikan tentang keadaan pelayanan di sini. Jadi buat jalur yang terkadang saya harus lewati, jalur lewat darat, lewat air. Nah, lebih banyak lewat air itu. Sungai Kapuas itu. Pak, Sungai Kapuas kadang kita harus ikutinya sampai ke kampung yang ujung dulu. Kadang kita harus potong sungai itu. Kita potong sungai pakai perahu ya, pakai perahu. Itu satu pelayanan yang arahnya ke Serawai Ambalau. Itu sungainya besar itu, deras lagi. Ada banyak ranting-ranting kayu yang kadang menghalangi perahu itu. Nah, kita dibawa ke tepi hutan, disuruh turun dulu. Turun jalan kaki sekitar 30-40 meter, baru kita tunggu dia di sana tuh, di hulu. Itu yang kami alami di dalam pelayanan di desa. Nah, kalau kita tidak berpikir, saya ini hamba Tuhan, sudah tentu tidak bisa kita, karena memang mereka ada di sana. Mereka ada di tepi, di balik pohon-pohon itu, di balik pohon-pohon besar di sana, mereka ada pondok, mereka tinggal di situ, mereka berladang situ, dekat sungai. Itu yang kami alami di pelayanan. Jadi walaupun memang saya pelayanannya di dekat kecamatan, tetapi lebih banyak karena jemaat-jemaat, bahkan saya diundang ke tempat-tempat yang memang harus, karena kami di sini pelayanan di daerah itu ada tim daerah. Tim daerah kadang 1 bulan itu harus keluar. 1 bulan itu tim daerahnya 1 minggu, Pak. 1 minggu. Jadi dari gereja satu ke gereja yang lain, gereja itu melewati sungai, melewati darat. Lalu kondisi jalannya itu sulit sekali, jalannya itu berlumpur, dan juga kita kadang melewati sungai harus pikul motor itu, motornya harus kita mikul, nggak bisa kita itu bawa untuk nabrak sungai, nabrak air, kita harus mikul motor itu. Nah, ini yang kami alami di pedesaan, tantangan yang kami alami di pedesaan. Memang hamba Tuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jemaat yang sangat kompleks ya. Ya, hamba Tuhan bukan hanya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual jemaatnya, namun juga dituntut untuk dapat juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang lain dari jemaatnya. Ada banyak gereja yang saat ini tidak ada gembala. Kalau di satu kecamatan, di tempat pelayan kami itu, di satu kecamatan itu, ada 27 gereja yang kosong, tidak ada gembala. 27 gereja, tidak ada gembala. Nah, sudah tentu kami sudah memilih untuk bisa melayani mereka. Kadang 1 bulan 1 kali kami ke sana. Kadang 2 bulan. Lihat dari pasang air ya. Lihat dari derasnya air. Kalau airnya tinggi, tidak bisa kita naik ke sana. Nah, seperti itu. Itulah kembali ke pemimpin yang berhati hamba. Kadang kita diuji dari mental kita, benarnya memang mental yang sudah diubahkan oleh Kristus, atau mentalnya masih mental yang masih perlu diproses dengan makanan-makanan yang baik ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini, inilah yang dapat saya bagikan, dan ada ayat-ayat pendukung yang sebenarnya saya baca, tetapi karena saya di sini gelap dari jam 6 sampai sekarang masih gelap, saya hanya pakai minta tolong salah satu mahasiswa saya ini pegang ini nah baterainya nih. Nah, jadi di sini kita pun walaupun kita juga bercahaya di pedesaan. Amin. Kita percaya ya, kita juga diperhitungkan orang. Stella bukan Stella luar biasa ya, Stella luar biasa, memang mencetak hamba Tuhan yang memang luar biasa. Saya bersyukur saya boleh melayani yang baik, bahkan dipercaya untuk mengajar di 2 kampus, yaitu di STTK, kampus yang terbesar di Sintang itu, STTK, dengan kampus yang milik gereja kami Injil, yaitu Klangsam, STT Immanuel Klangsam. Jadi sungguh luar biasa, walaupun kampus kita desa, tetapi kita luar biasa. Saya percaya bahwa karena Tuhan yang menolong kita dan kerjasama, bahkan dukungan doa dari dosen-dosen kita dan juga hamba Tuhan, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam pelayanan. Nah, dalam hal ini saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf karena saya kondisi pas padam lampu ya, jadi saya tidak maksimal untuk sampaikan hal-hal yang lain tentang pemimpin yang berhati hamba. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Pertama, komitmen kita. Lalu yang kedua, hubungan intim kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga itu cintanya kita kepada Kristus. Kalau cintanya kita kepada Kristus tidak berubah, pasti kita hati hamba itu, pasti kita sebagai hamba Tuhan, pasti kita apapun halangan, apapun yang tetap saya laksanakan karena cintanya saya kepada Kristus. Lalu yang ketiga, langkah kita jangan berubah-ubah, baik itu bahasa kita, tingkah laku kita, dan pelayanan kita. Kalau iya, tidak. Nah, itu. Lalu yang keempat itu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini membangun mesbah doa. Karena kita tidak bisa kuat menjaga anak kita. Harus ada mesbah doa itu terus. Jam 4 atau jam 5 itu harus kita bangun mesbah doa. Pagi hari kita nyanyi, kita doa, kita mohon Tuhan bentengi kita, tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya, dan kita percaya Tuhan akan pakai kita. Oke. Inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Evan, kiranya ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Bergembiranya harga sawit naik, Pak. Ya, sebelum teman-teman, sebelum kita nanti akan berikan kesempatan kepada Bapak Milus, mungkin silakan Pak Anas, kita akan memuji Tuhan dengan mendengarkan satu instrumen. Teman-teman bisa mengikuti lagu ini, tetapi mohon mic-nya di mute ya. Mari Pak Anas.
Kita enggak bawa air minum lah. Iya, kita cerita apa adanya. Karena Jaya ini penuh dengan animisme kan. Betul. Ada okutisme. Cerita okutisme. Sebentar. Mohon Belum bisa. bersabar sebentar. Oh, belum bisa, sebentar. Ini jangan-jangan ada Okutisme. padahal tengking. Ini si kecil lagi rewel ini kali. Ada okutisme. Kenapa ini? Halo Teman-teman Pak yang Eko, ya. lanjut aja dulu, ini sedang Oh lobbynya. ya. Siap. Nanti boleh dipotong kalau seandainya putar ya. Lanjut aja langsung sesi 2. Sesi 2, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Milus. Waktunya 20 sampai 25 menit ya, Pak. Mari silakan Pak Milus. Gantung pimpinan Tinus ya. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan selamat malam